Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Pak Ustadz sudah hadir pada Satu, dua. sekalian sudah hadir pada sore hari ini. Insya Allah kita kembali mengkaji kitab bab nikah, kitab Bulughul Maram bab nikah. Silakan dipersiapkan catatan dan kitab Bulughul Maramnya. Namun izinkan saya mengingatkan, mohon tidak melakukan kajian ini tanpa izin dan menyebarluaskannya tanpa izin. Dan jika Pak Ustadz sedang bicara nanti, mohon mic-nya dimatikan dulu ya, agar materi tersampaikan dengan baik. Dan juga sudah ada sesi tanya jawab atau Pak Ustadz sedang bertanya, baru kita buka mic-nya. Baik, nanti jika Bapak Ibu mau bertanya, bisa angkat tangan, bisa juga ditulis di kolom chat, namun langsung pada intinya ya, agar tidak membuang waktu. Baik, mari kita fokus kembali menuntut ilmu. Silakan Pak Ustadz untuk memulai kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa ala hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wasallam Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam karunia-Nya sehingga kita masih bisa berkumpul dalam rangka thalabul ilmi yang mudah-mudahan kumpulnya kita ini bila dasar ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan pahala insyaallah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada suri tawaran kita dan terbaik umat manusia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kepada kita selaku umatnya yang istiqamah menegakkan ajarannya dengan demikian. Silakan Bapak Ibu dibuka kitab Bulughul Maramnya, masih bab nikah ya, kitabun nikah. Hadisnya berapa sekarang Bu? 1011 betul nggak? 1023 Pak Ustadz. 1023. Waduh. 1023 ya? Waan ya, Salma ya? Iya, Waan ya udah baik. Sudah ketemu Bapak Ibu kitabnya? Nomor hadisnya biar sama-sama menyimak. Atau ada yang mau baca? Ada yang mau baca? Saya baca Pak Ustadz. Boleh, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Umamah bin Uqu radhiyallahu anhu qala raqasa Rasulullah alaihi wasallam ma utus fil mudu salasata ayam summa naha anhu rawahu Muslim. Dari Salama bin Aqwa ya, bukan Uku ya. Bin Aqwa ya radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala telah berkata, rukhsah Rasulullah SAW, Rasul rukhsah atau keringanan, amu autos fil mut'ah, di tahun autos ya, pada ada dalam al-mut'ah salasa ayam, untuk nikah mut'ah ya selama tiga hari. Tumma lalu naha anha, melarang darinya, nyanya kembali ke nikah mut'ah ya. Autos itu sebuah lembah ya, sebelum mau masuk apa itu Mekah ya, lembah sebelum kota Mekah, terjadi peperangan di situ hingga sebelum masuk Mekah ya, sebelum masuk Mekah. Nah, Rasul memberikan rukhsah untuk nikah mut'ah selama tiga hari. Apa tuh nikah mut'ah? Nikah mut'ah itu orang Syiah ya, orang Syiah salah pandangan ya. Orang nikah mut'ah dianggap itu masih boleh sampai sekarang ya. Nikah mut'ah itu adalah nikah kalau bahasa sekarang bahasa apa ya? Nikah kontrak lah ya. Nikah berbatas waktu. Saya nikahkan si fulana binti fulan gitu kan, dengan mas kawin sekian, seperti biasa nikahnya, syarat dan rukuknya, tapi ada ketambahan lain, ada masa waktunya, tempo waktunya, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, itu nikah mut'ah ya. Jadi setelah waktunya habis maka cerai dengan sendirinya. Nah, Nabi pernah melihat kurang 3 hari di sana, lalu melarang. Nah, orang Syiah beranggapan Nabi yang Nabi pernah perintahkan maka hukumnya berlaku abadi setelahnya, orang Syiah. Padahal Nabi sendiri yang melarang. Ya, nikah mut'ah haram. Kenapa diharamkan? Ya, kalau tanya diharamkan, nanti ada hadisnya ya, karena Allah dan Rasul telah mengharamkannya ya, telah mengharamkannya. Yang kedua, kalau mau digali secara logika, nikah mut'ah tuh banyak merugikan ya, terutama perempuan yang dirugikan, terutama dari pihak perempuan. Hadis itu satu dibolehkan. Wa anhi radhiyallahu ta'ala anhu, dan dari Ali bin Abi Thalib, semoga Allah yang maha tinggi meridhoinya, Allah telah berkata, naha Rasulullah, telah melarang Rasulullah SAW anil mut'ah, dari nikah mut'ah, amun Khaybar, pada hari Khaybar, pada tahun Khaybar, pada saat peperangan Khaybar. Jadi ada beberapa tempat ya, beberapa tempat nikah mut'ah itu pernah terjadi. Mutafakun alaihi, itu pun Nabi larang juga. Nanti ada hadis terakhir, Nabi melarang, Allah dan Nabi melarang sampai hari kiamat ya, sampai hari kiamat. Wa anhu, masih dari Ali bin Abi Thalib, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, telah melarang. Dia telah melarang fil madi, berarti kan telah dijatuhkan ya, telah mengharamkan an mut'ah, dari mut'ah nasnya benisa'ah ya, wanita-wanita. Wa'an dan dari akal ukul ya, memakan. Al-humur itu himar itu keledai. Al-ahila keledai negeri atau keledai kota. Yauma Khaybar, pada hari Khaybar. Yang dilarang dalam hadis ini, satu nikah mut'ah, yang kedua memakan keledai negeri. Baik, kita bahas satu persatu. Hadis ini diriwayatkan oleh akhrajahu, dikeluarkan hadis itu oleh As-Sabah, oleh imam yang 7. Siapa imam 7? Imam Ahmad,
Ya 47 Imam Ahmad ya, Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai dan Ibnu Majah. Tujuh-tujuhnya meriwayatkan hadis ini. Maka hadis ini termasuk hadis yang masyhur, hadis yang terkenal. Hadis yang terkenal apakah pasti sahih? Belum tentu. Nanti kita cek. Yang pertama, dari segi mata kita cek dulu. Dari segi mata. Nikah muta dilarang. Matan sesuai nggak dalam hadis ini? Matan sesuai nggak? Sesuai, karena Allah dan Rasul telah melarangnya. Maka pada hadis ini matan tentang pelarangan nikah mut'ah sesuai, kita pakai. Kita pakai. Lalu yang kedua, memakan daging keldai. Artinya kalau nikah mut'ah dilarang berarti haram. Berarti apakah berada daging pelarangan daging itu menjadi haram? Ya, karena tidak sesuai, bertentangan dengan Al-Baqarah 13 Maidah 3. Al-Maidah 3. Kenapa yang diharamkan hanya bangkai darah bangkai babi dan binatang yang disembelih menyebut nama Allah. Tidak ada keldai di situ. Maka dari hadis ini disimpulkan yang diharamkan dalam hadis ini adalah kalau hadis ini sahih, maka yang diharapkan hanya nikah mut'ah hanya saja. Nikah mut'ah haram. Adapun memakan keldai negeri itu paling tinggi makruh. Bisa dipahami Bapak Ibu? Baik. Satu lagi ya tentang nikah mut'ah, saya bacakan hadisnya baru kita diskusi. Wa an Rabi bin Saburah an abihi, dari bapaknya radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ini sesungguhnya aku pernah azantu, aku izinkan, ya telah aku izinkan lakum untuk kamu istinta mut'ah, untuk memut'ah, nikah mut'ah minan nisa, dari wanita-wanita. Rasul pernah mengizinkan dari menikahi secara mut'ah wanita. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah sungguh harama, pakainya fa'ala isimnya isim tahbil ya, isikut mubalaghah. Harama, telah mengharamkan, betul-betul telah mengharamkan. Zalika, yang demikian itu maksudnya apa? Maksudnya mut'ah tersebut. Zalika ila kecuali sampai tiap sampai di hari kiamat. Faman kana maka siapa saja, huruf syarat, siapa saja kana adalah indahu di sisinya, minhuna dari mereka perempuan yang dimut'ah, yang dinikah mut'ah, sayin sedikit sesuatu, fal yuhalli, maka hendaklah dihalalkan ya sabilaha, jalannya, wala ta'khuduha, jangan kamu mengambilnya, minma, dari apa saja ya saitumuhunna, yang telah kamu berikan kepada mereka, sayan, sedikit pun. Maksudnya apa Bapak sekalian? Kata Rasulullah pernah mengizinkan nikah mut'ah, betul. Tapi sejak saat ini Allah sesungguhnya telah mengharamkan mut'ah sampai hari kiamat. Nah, mungkin orang Syiah nggak ada dengar hadis ini mungkin, atau dihilangkan hadis ini ya. Makanya masih nikah mut'ah ya di Bogor tuh orang-orang ya. Sampai hari kiamat. Nah, maka siapa saja setelah pengharaman ini nikah mut'ah, yang masih punya yang masih berpasang-pasangan dengan pasangan mut'ahnya, segera selesaikan. Bisa otomatis. Atau ada barang-barang yang masih bersama, jangan diambil. Yang sudah diberikan pada perempuan itu jangan diambil, biarkan saja. Jangan diambil. Silakan Bapak Ibu, bila ada yang mau ditanyakan. Ada tentang nikah mut'ah? Ada Bapak Ibu?
Ya, silakan. Ya, yang ditanya. Lalu bagaimana orang yang sudah melakukan nikah mut'ah itu? Apakah berarti kan karena sudah diharamkan, apakah nikahnya juga tidak sah? Tidak haram juga. Iya, pernikahannya haram, maka orang-orang yang menikah muta sama dengan dia berzina. Oh, meskipun dia sudah Karena ya, tujuan mereka menikah untuk bercerai. Bertentangan dengan apa tujuan pernikahan. Tidak ada yang menikah tujuan untuk bercerai kan? iya. Nah, orang-orang nikah muta tujuan untuk bercerai, maka diharamkan. Sengaja menantang, maka sengaja dia sebenarnya dia bernikah cuma dengan cara halal. Si pikirannya pikir, kita nikah aja, ntar kita cerai lagi. Itu namanya perzinahan yang terselubung. Jelas mereka. Ya, jelas Pak Ustaz. Baik, silakan yang ada lagi yang lain. Silakan Bapak Ibu yang lain yang bertanya boleh angkat tangan juga, boleh ditulis di kolom chat juga ya. Ada Bapak Ibu? Baik, kita lanjut ya. Hadis nomor 1028. 27 ya. Wa an ibni Mas'udin. Ya, dan dari Ibnu Mas'udin. Ini buku kelebat apa nih, Bu, yang belajar wa nahwu ya. Wa an ibni Mas'udin yang untuk kita ya. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Oh, la'ana telah melaknat fil madi, telah melaknat siapa? Rasulullah SAW. Kalau Rasul telah melaknat berarti Allah pun melaknatnya. Kalau Rasul meridhoi maka Allah pun meridhoi. Ya, telah melaknat Rasulullah SAW berarti Allah pun telah melaknatnya. Apa yang dilaknat oleh Rasul dan juga dilaknat oleh Allah, al-muhallil wal muhallil. Ya, al-muhallil wal muhallal ya, lahu. Al-muhallil siapa? Saya jelaskan dulu ya. Al-muhallil itu seorang laki-laki yang menikahi mantan istri si A lah, laki-laki ya. Nah, si istri ini sudah dicerai 3 kali, talak 3. Maka tidak bisa bersatu lagi dengan suami pertamanya sebelum si perempuan tersebut menikah lagi dengan orang lain. Bukan sekedar menikah, bahkan sudah jima ya, sudah jima. Nah, sampai sini masih boleh. Tapi kalau si perempuan tersebut menikah dengan laki-laki dan laki-laki ini menikahi perempuan tersebut tujuannya untuk menghalalkan kembali ya si perempuan tersebut untuk kembali kepada suaminya. Maksudnya begini, oke, saya nikahkan kamu, ya nanti setelah kita nikah resmi, lalu saya jima kamu, kita cerai agar kamu bisa kembali kepada suamimu yang pertama. Ini namanya laki-laki yang menikahi perempuan tersebut agar dia bisa kembali ke suami pertamanya. Itu namanya muhallil. Ya, muhallil. Adapun muhallil lahu itu suami pertamanya. Suami pertamanya bicara kepada laki-laki lain, bro, mas, akhi, gitu kan? Itu nikahi istri saya. Tapi ingat setelah itu ceraikan lagi agar dia bisa kembali kepada saya. Nah, suami pertama tadi yang menikahi kan laki-laki untuk menikahi mantan istrinya agar bisa halal kembali buat istrinya, itu namanya muhallil lahu. Ya. Nah, yang muhallil dan muhallil lahu dua-duanya dilaknat oleh Allah karena mempermainkan hukum Allah. Bagaimana nasib perempuan kan punya si istri? Ya, begitu pula si istri kalau punya niatan, ya dia menikah kepada suami yang keduanya.
dengan tujuan dia agar bisa kembali ke suami pertamanya, agar akan berbicara agar dia bisa kembali, dia bisa kembali lagi ke suami pertamanya, maka si perempuan itu juga dilaknat. Ya, orang nggak suka. Kalau dilaknatnya apa? Nggak akan pernah masuk surga. Allah melaknat perbuatan tersebut, muhalil dan muhalil lahu. Rawu Ahmad wa Nasai wa Tirmizi wa Soha wa Tawahau, dan bisa disahkannya. Kenapa dia dilaknat? Karena perbuatan tersebut ini hampir sama dengan bid'ah. Ya, kenapa ada pernikahan bersyarat, ya, pernikahan dengan tujuan untuk diceraikan kembali, hampir sama dengan nikah bid'ah. Ya, bahkan Nabi pernah ditanya dalam hadis yang lain, ya, dalam riwayat ini Nasai, ya, Su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, telah ditanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini ada di kitab yang lain, ya, saya baca saja. Agil muhalil, ditanya tentang muhalil, ya, Rasul ditanya, faqala, apa kata Rasul? La, jangan. Ya, jangan, kata Rasul, tidak boleh, illa, kecuali nikah rokebatin, kecuali dia nikah karena ada niat nikah, bukan untuk menceraikan. Si laki-laki yang kedua menikahi perempuan yang sudah dicerai talak 3 oleh suaminya, menikahi boleh tapi dengan tujuan tidak untuk menceraikan. Ya, nikahi tapi gak dicerai, bagus kalau begitu, dibolehkan. Tapi kalau tujuan untuk diceraikan lagi, ini dilaknat. Ya, la nikah, tidak ada nikah, ya, dari satin wala karena bohong-bohongan, tipu daya, ya, karena tipu daya, istihza'a, dan dengan cara mengolok-olok hukum agama, tidak nikah. Nah, nikah seperti itu sama nikah main-main, nikah tipu-tipu, kata Rasulullah. Nikah dengan tujuan mengolok-olok hukum agama, ya. Lalu bikitabillah, hatta sampai yaduko al-asilata, kecuali sampai siapa namanya si suami keduanya mencipi nikmatnya apa yang dia merasakan, apa yang dirasakan oleh suami pertama. Maka kalau misalnya suami kedua tidak menceraikannya, maka bagus, ini yang didukung, dibolehkan. Kalau bisa jangan diceraikan, ya, kalau bisa jangan diceraikan. Kalau diceraikan maka kena laknat, tujuannya karena mengolok-olok hukum agama, ya. Wafil babi an Ali, dan pada bab dari Ali bin Abi Thalib, ahrojahu, dikeluarkannya oleh arba'ah, oleh 4 ilan nasai, kecuali nasahi. Jadi nikah muhalil dan muhalil lahu diharamkan, dilaknat oleh Allah, maka pelakunya tidak akan pernah masuk surga. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, boleh present dulu. Assalamualaikum. Ya, Bu Yuti, silakan. Apa-apa, nggak bisa. Assalamualaikum, terima kasih Bu Yuri. Waalaikumsalam. Oke, kalau misalnya begini, kalau seperti tadi kan artinya itu hampir sama aja dengan nikah mut'ah, ya, kalau yang tadi itu, ya, talak 3 terus kemudian cari pengganti untuk bisa kembali dengan suami yang pertama, kan. Nah, sekarang begini, misalnya ada orang yang dijodohkan orang tuanya, yang pikiran, ya, kalau misalnya ternyata nyaman dia diterusin, kalau enggak ya sudahan gitu. Nah, itu kalau kayak begitu itu gimana, Bu Ustaz? Iya, nikah bukan coba-coba, nyaman terusin, kalau nggak nyaman bisa, bukan seperti itu. Bahkan orang yang sudah menikah, menjalani rumah tangga, lalu menceraikan istrinya tanpa ada uzur, tanpa, contoh dalam surat An-Nisa tadi kita bahas, ya, nusus gitu kan, bangkang, ya, itu pun ada tahapan yang nggak bisa diceraikan. Menceraikan istri yang sudah dinikahi sebab nggak nyaman aja,
Ya, makanya dilaknat. Tidak boleh. Ya, itu bagi seorang suami. Soal istri bagaimana? Seorang istri yang nuntut cerai juga dilaknat. Ya, kecuali emang ada alasan yang dibenarkan oleh syar'i. Suaminya keras ringan tangan, bukan buat senang bantu, instrumen tangan gitu, main pukul. Ya boleh minta cerai dulu, boleh. Ya boleh. Ya adalah gampang kok. KDRT tembus talak boleh. Ya. Apalagi suami tidak sholat, boleh nggak? Boleh minta. Ya boleh. Tapi pertahan juga boleh. Itu Pak Tony ya. Silakan yang lain. Itu kan Pak Ustaz, jazakallah. Apa? Ada lagi yang Silakan, Ibu? Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Ada? Baik, kita lanjut ya. Terkesan. Hadis 1029. Wa'an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala telah berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yankihu, tidak menikahi, ya azani wal mazlud illa mislahu, ya seorang pezina al mazlud yang telah dijilid, yang telah dihukum, yang telah dicambuk, ya telah dihukum ya, illa kecuali mislahu, yang semisal dengannya, pezina dengan pezina. Rawu Ahmad, dikeluarkan hadis itu oleh Imam Ahmad, wa Abu Daud dan Abu Daud, wa rijalu thiqatun, dan orang-orangnya orang kepercayaan, perawi-perawinya orang kepercayaan. Juga ini juga dikuatkan oleh Al-Qur'an, ayatnya 24 ayat 3. Surat An-Nur ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, min hamdihi wa nafthihi wa nafthihi, azani la yankihu. Ya azani itu berarti penapa? Pezina laki-laki. Tidak menikahi illa kecuali azaniatan, ya kecuali dengan pezina perempuan. Laki pezina tidak menikah kecuali dengan perempuan pezina, karena mereka berdua sama, ya, sekufu, selevel, semisal, sama dengan saja. Apa musyrikatan atau perempuan musyrik. Jadi laki-laki yang pezina tidak layak menikah kecuali dengan pezina juga, wanita pezina atau wanita musyrik. Mereka satu level, satu kufu, ya, setara mereka. Wazaniyatu, dan perempuan pezina la yankihuha, tidak menikahi illa kecuali zanin, kecuali pezina laki-laki, ya, al musyrikun, atau laki-laki musyrik, karena mereka semua sama satu level, ya. Wahurima, dan telah diharamkan, ya, fi'il madi majhul, telah diharamkan siapa? Oleh Allah. Dalika, yang demikian itu apa? Pezina. Ya, pezina tersebut diharamkan bagi siapa? Alal mu'minin, atas orang-orang yang beriman. Jadi wanita pezina tidak layak buat laki-laki beriman. Laki-laki pezina apalagi tidak layak buat perempuan beriman. Tidak pantas. Lalu boleh nggak? Tapi boleh nggak kalau laki-laki menikahi perempuan yang pezina? Boleh nggak? Boleh. Kalau boleh, pertanyaan boleh. Mungkin dengan tujuan mendidik akhlaknya, mendakwainya sehingga dia sadar, dia tobat, boleh saja. Ya, boleh. Asal bisa mengajak. Kalau nggak bisa jangan. Kenapa? Watak pezina, dia akan suka dengan sesama pezina. Ya, sama dengan apa? Dengan kumpulannya. Ya, semut dengan semut, kambing dengan kambing, serigala dengan serigala. Nggak mungkin serigala bercampur dengan domba, habis domba nanti. Ya, kalaupun mau silakan, tapi
agama mewanti-wanti, mewanti-wanti. Bisa dibuka juga surat An-Nur juga ayatnya 20 Bapak Ibu, tolong dibuka Bapak Ibu. Suratnya surat An-Nur surat ke-24 ayatnya ke-26. Silakan dibaca dah. Yang udah ketemu boleh baca. Ada? Baik Ustaz. Wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji pula. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka yang menuduh itu. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. Jadi laki keji apa keji? Ya orang pezina keji, musik juga keji, nggak cocok, nggak pantas, nggak cocok kecuali dengan yang sama dengan mereka. Nanti setelah ini ada bab namanya bab kufu, kafaah, sekufu, selevel, setara, sebanding dalam hal mencari jodoh pasangan. Tujuannya apa? Agar tidak timpang. Nanti kita bahas, mungkin bisa pekan hari ini juga kita bahas, nanti pekan depan ya. Jadi biar apa ya? Biar pokoknya terlaksana. Satu sedikit saja dah. Apa misalnya kalau misalnya seorang Jawa ya dengan menikah dengan orang yang suku Sunda, ini kan tidak sepupu, tidak selevel. Kalau artinya tidak dalam arti beda kultur ya, selevelnya sebanding ya, sama satu suku ya. Kalau beda berarti udah nggak selevel gitu kan ya. Islam mensunahkan itu, yang satu suku oleh dengan satu suku, tapi ada plus minusnya. Pada saat kalau Jawa dengan Sunda kan beda kultur, beda bahasa, yang otomatis peluang terjadi perbedaan begitu besar. Tapi kalau sama-sama satu suku, minimal udah sama-sama mengerti adat istiadat masing-masing. Ya, walaupun pasti ada perbedaan karena beda kepala gitu kan, beda kepala. Tapi ini meminimalisir. Seorang sarjana kalau bisa nyari yang sarjana juga, agar pemikirnya sinkron. Jangan terbalik, sarjana dengan SD, walaupun ya nggak apa-apa, tidak menurut kemungkinan yang SD pun bisa levelnya bisa sama dengan yang sarjana cara berpikirnya gitu kan. Tapi kebanyakan rata-rata begitu akan timpang nantinya. Nah begitu pula tadi nih, pezina dengan pezina levelnya sama, atau kalau nggak dengan pezina atau dengan musyrik, mereka sama selevel. Silakan Bapak Ibu, bila ada yang mau ditanyakan. Ada? Baik Bapak Ibu yang mau bertanya silakan. Iya Pak Ustadz. Ya, iya silakan. Pak Ustadz, silakan. Kalau dibilang kalau perempuan yang itu yang tidak baik dapat laki-laki yang tidak baik, tapi biasanya tuh Pak Ustadz istrinya soleh tapi suaminya tidak, ataukah suaminya juga yang soleh terus istrinya tidak, karena ada juga itu Pak Ustadz. Begitu suaminya Iya. soleh tapi istrinya tidak. Terus pertanyaannya Bu? Ya itu pertanyaannya, bagaimana itu, karena kan saya bilang perempuan yang soleh dapat perempuan yang soleh ya, kalau perempuannya tidak, laki-lakinya juga tidak. Ini itu Pak Ustadz. Bukan begitu maksudnya Bu. Jadi dalam hadis ini tidak layak seorang pezina itu laki beriman, karena Allah telah bilang, Allah mengharamkan. Mana katakan orang ada yang melanggar, atau juga bisa jadi, saya mau tanya ke Bu Aisyah ya, betul ya? Iya Pak Ustadz. Jadi yang bertanya Bu Aisyah ya. Nah, yang Ibu temui tadi, yang lakinya soleh, perempuannya tidak soleh, bandel gitu, atau sebaliknya yang istrinya soleh, suaminya nggak soleh, gitu kan? Saya mau tanya, suami soleh itu pada saat dari awal menikah sudah soleh, atau pada saat dia menikah baru dapat hidayah? Gimana Bu?
Tidak Pak Ustadz, dari sebelum menikah. Dari sebelum menikah, katakan laki-lakinya soleh. Iya. Lalu dia mencari perempuan yang tidak soleh. Iya, karena dia kan jatuh cinta sama tetangganya Pak Nah, Ustadz. jatuh cinta dengan tetangganya, tapi dia melawan Al-Quran tadi. Kan jelas tadi itu. Laki-laki orang laki-laki yang perempuan yang keji tidak untuk yang laki-laki yang keji. Karena kalau dia merasa soleh, kenapa nyari yang keji? Kalau tujuannya untuk memperbaiki perempuan yang keji tersebut, mendakwahnya, mengajaknya, menariknya, itu bagus, dapat nilai plus. Tapi kalau hanya sekedar cinta, Islam nggak pernah mengajarkan nikah karena cinta. Nikah itu karena Allah. Nikah itu karena Allah. Dan makanya kalau karena kita ya salah dia sendiri. Ya arti tadi sekumpulan rusa kambing dengan serigala, habislah kambing tersebut. Ya, laki-laki yang tidak soleh mencari perempuan yang tidak soleh, maka cuma dua kemungkinan Bu. Kemungkinan cuma dua. Ya, atau terjadi perpisahan. Ya. Jadi laki-lakinya ke bawah tidak soleh, atau perempuannya ke bawah soleh, atau perpisahan. Kenapa? Tidak akan pernah bersatu minyak dan air. Jelas Bu, Bu Aisyah. Iya Pak Ustadz, jelas. Tapi kan begini Pak Ustadz, saya minta maaf ini, kan biasanya itu kalau orang sudah menikah, kan biasanya kita bilang Pak Ustadz, kayak bilang jodohnya itu jodohnya. Iya. Iya. Betul, jodoh namanya jodoh kan pada saat dia menikah memang jodohnya. Jodoh itu ada yang selamanya, ada yang sampai setengah jalan, ya ada yang baru sebentar. Kita nggak tahu kalau itu ada masa. Jodoh ada luar sana. Ada yang sampai dia mati, ada yang pada saat dia mati tidak nikah lagi, ada. Bahkan ada yang sebelum nikah sebelum mati udah bercerai, ada yang baru nikah setahun 2 tahun bercerai, ada. Karena jodoh sampai di situ, itu jodoh. Pada saat dia menikah bertemu itu jodoh. Pertanyaannya jodoh sampai kapan kita nggak tahu. Jadi pada saat Allah dan Rasul ngasih garis-garis ya, cara mencari jodoh, mencari pasangan begini kriteria. Dilanggar, tinggal tunggu tanggal mainnya. Ya, pasal tidak akan bahagia. Karena yang dicari bukan agamanya, yang dicari bukan agama karena cinta tadi kan. Yang dicari bukan agama, para kata Rasul apa? Nikahi perempuan itu karena 4 hal. Karena kecantikannya, karena hartanya, karena turunannya, karena apa? Karena agamanya. Tapi cari karena agamanya itu penentu. Kamu akan dapat semuanya. Ya, kamu akan dapat semua. Tapi kalau agama yang nggak ada atas dasar cinta itu kan 3 hal ini. Mungkin karena dia cantik, mungkin karena dia orang kaya, mungkin karena dia keturunan baik-baik. Cinta karena ini kan, ini akan binasa kita ini. Cantik nggak akan abadi, kecantikan, kekayaan nggak akan abadi, keturunan juga sama. Tapi yang agama itu bisa abadi. Ya, maka karena dia yang melanggar sendiri akan terima tanggungannya sendiri. Gitu Bu Aisyah ya. Jelas ya, ya, bisa. Ya Pak Ustadz. Ada lagi silakan yang Bapak Ibu. Baik, silakan yang lain Bapak Ibu yang mau bertanya. Ini Pak Herliana silakan. Mau menyalam. Ini saudara mau lanjut, udah mau bilang. Iya. Katanya ini kan suaminya tuh. Kenapa Bu? Benar Pak. Oh ini katanya suaminya tuh katanya ketahuan. Suaranya kurang ini Bu. Suaranya kurang jelas. Suaranya kurang dekat dengan mic Ibu. Oh. Coba mic-nya dekatkan. Ini ada di ya. Ini katanya. Ya. Ini katanya. Suaminya kan mengakui dia punya lagi istri tapi gimana? Siapa yang ngaku itu punya lagi terus
sama itunya, sama si istrinya itu dia Ya, minta dia bilang sama istrinya, Bu, saya udah punya istri baru lagi, gitu kan? minta maaf sama yang istri-istrinya katanya. eh Terus si istri yang ini tuh nggak mau marah gitu, kecewa gitu. Istrinya pertama nggak terima tuh, hewan gitu. Heeh. Terus Terus dia minta milih gitu, sok milih dia apa. Pilaku tuh dia gitu, kasih netron ini. Terus dia Ya. milihnya ya kalau mau dilanjutin ya harus cerai. Itu gimana hukumnya katanya? Kalau Baik. Ya, ini saya pernah juga kasus begini ya. Jadi saya pernah diundang di telepon seseorang ya, minta konsultasi masalah poligami. Saya si suami mau poligami, minta konsultasi tata caranya bagaimana nih. Ternyata pas saya ke rumahnya, ternyata suaminya nikah lagi, gitu kan. Nah, udah nikah lagi, bilang sama istrinya, Bu, maaf, saya sudah punya istri baru, sudah menikah lagi sama si Fulana, yang dia itu adalah sekretarisnya, gitu kan. Gitu ya, Bu ya, sama ya kasusnya, Bu ya. Nah, istrinya marah besar, undang saya. Bisa bagaimana tuh? Saya baru sampai rumahnya, baru ke pintu, Bu. Bagaimana Ustaz? Hidupnya masuk. Saya bilang, Bu, saya hidup. Udah marah macam-macam gitu ya. Saya istrinya tidak terima. Dia bertanya, apakah pernikahannya sah? Kalau sah bagaimana? Kalau tidak sah bagaimana? Terus dia minta nasihat kan. Nah, saya tanya lagi dari pihak suami, kenapa dia menikah lagi? Ya karena ya biasa laki-laki itu banyak alasannya, karena istrinya lah kita tidak bisa melayaninya, karena tanda kutip kalau istrinya kena diabetes gitu kan, nah nggak bisa melayaninya lagi, akhirnya dia menikah lagi. Yang kedua, saya kan termasuk golongan dari keluarga yang tanda kutip yang di videonya sebesar, ya kan, tinggi, hingga ya harus merasa kurang lah gitu ya, daripada saya mendingan saya nikah, klise kan, jual gitu kan, daripada saya berzina, saya mendingan menikah kan, gitu kan. Akhirnya ya nikah itu Pak Ustaz, saya bilang begitu kan, saya nggak izin sama istri. Nah itu Pak Ustaz, bentar dulu, saya bilang kata istrinya gitu kan, apakah sah pernikahannya? Sah pernikahannya. Ya, karena menurut para suami lebih baik minta maaf daripada minta izin katanya. Kalau minta izin nggak diizinin, kalau minta maaf misalnya dimaafin gitu ya. Baik. Jadi sudah pilih mana? Saya tuh itu bersama terjadi sama yang saya tangani. Istri minta kalau masih mau sama saya, ceraikan dia. Kalau mau menikah lagi, biarkan saya carikan buat kamu, asal jangan dia, katanya. Ke sinetron. Jadi dia saya nyarikan sendiri, kata istrinya. Kalau kamu mau menikah lagi, saya carikan sendiri. Jangan kamu nyari, saya nyariin. Yang cocok buat kamu siapa? Yakin mau nyariin gitu. Ketika saya bilang begini, pernikahan selama syarat dan hukumnya terpenuhi sah, dengan atau tanpa izin dari istri pertama. Karena izin dari istri pertama itu tidak ada rukunnya, tidak ada syarat. Ya, tapi ada ketentuan pada saat suami menikah kembali, walaupun tanpa izin istri pertama, pada saat sudah menikah, kenalkan istri pertamanya. Ya inilah puncak pada dikenalin, wah pecah gitu kan, kebakaran apa tuh, gitu ya, nggak terima. Maka boleh nggak istri pertamanya meminta suaminya menceraikan istri barunya? Tidak boleh. Seorang suami tidak boleh menceraikan istri siapapun, istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Tidak boleh menceraikan istri-istrinya tanpa sebab. Saya ceraikan kamu, kenapa? Saya nggak suka, saya mau ganti. Itu nggak boleh, sembarangan begitu nggak boleh. Harus ada hal-hal yang buatnya layak diceraikan.
itu pun nggak bisa langsung diceraikan, ada tahapan pembelajaran, ada 3 tahap. Nah, apalagi kalau istri menyuruh suami menceraikan istrinya, istri barunya yang sudah sah dinikahinya tanpa ada unsur syar'i, unsur yang bisa dibenarkan untuk menceraikannya, maka langsung istri menyuruhnya suami berbuat dosa. Paham di sini kalian? Jelas ya dari Bu Heri ya. Jadi tidak boleh apa? Lalu bagaimana? Atau ceraikan saya? Sama istri yang meminta cerai kepada suaminya, yang jelas-jelas suaminya itu tidak ada kesalahannya, ya maka dia tidak sama Allah. Kalau memang sudah nggak suka sama suaminya karena menikah lagi alasan gitu kan, maka itu tinggal lari ke tempat pengadilan agama, namanya gugat talak, namanya bustalak. Ini walaupun dibolehkan tapi Allah nggak suka. Allah nggak suka. Kenapa? Wah, tahu nikahnya ini kan suami ini kan dengan cara sah kan, resmi kan, artinya baik secara agama ataupun secara apa negara tetap sah kan. Ya kalau misalnya suami saya belum misalkan nggak belum, kalau nggak adil bagaimana? Urusannya sama Allah. Biar aja suami itu tanggung resikonya sendiri. Kalau nggak adil, karena Pak berani berbuat dari tanggung jawab. Kira-kira bisa dipahami nggak Bu Heriana? Iya Pak, boleh. Bisa dipahami? Ya. Baik. Terima kasih Pak. Sama-sama. Silakan yang lain. Baik, silakan yang lain Bapak Ibu. Ada? Kita lanjut ya. Baik Ustaz. Wa'an Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga lemahnya kolak, dia telah berkata, talaqa rajulun, seseorang telah mentalak ya imra'atuhu, istrinya, salah 3 talak, 3 kali talak. Fatazawwajaha rajulun, lalu seseorang menikahinya perempuan tadi yang telah ditalak 3 oleh mantan suaminya, ya. Summa tolak, lalu diceraikannya lagi oleh suami yang kedua. Qabla an yadkhulu biha, sebelum masuk, sebelum menjimaknya, sebelum menyentuhnya, sebelum menyetubuhinya, diceraikan kembali oleh suami yang kedua, ya, oleh suami yang kedua. Fa'aroda, lalu menginginkan zaujuha al-ula, al-awal, ya. Lalu mereka si perempuan tadi ingin menikah lagi dengan pasangan yang pertama, suami yang pertama, yang awal, ya, an yatazawwaja, untuk segera menikahi. Fatu ila Rasulullah, lalu Rasul ditanya dalika, dari hal seperti itu, ya. Seorang istri ditolak 3 oleh suaminya, lalu dia menikah lagi dengan A, belum sempat menjimaknya, lalu sah, sekedar sah juga, belum dijimak, lalu diceraikan lagi gitu istrinya, ya. Kalau diceraikan, dia ingin menikah lagi dengan suami pertamanya. Dia ingin suami pertamanya menikah. Ditanyakan kepada Rasulullah, bagaimana nih Rasul? Ya, faqala, Rasul menjawab, bersabda, la, tidak boleh, jangan. Hatta, artinya jangan mau diceraikan, tidak boleh diceraikan. Jangan diceraikan hatta yadukul akhoru min usailatiha, sebelum hatta, sampai ya merasakan, ya, al-akhar itu suami yang belakangan, suami yang kedua, ya, suami yang belakangan, ya, min usailatiha, dari nikmatnya, dari senangnya, ya, madzaqal awal, apa-apa saja, apa-apa yang
zakal awal, yang dirasakan oleh suami yang awal, suami yang pertama. Maksudnya apa? Ya jimatnya atau bersama dengan istri apa? Nah, si suami pertama telah merasakan kan sama si mantan istrinya sampai talak 3 kan, berarti kan merasakan nikmatnya tuh berapa tahun kan gitu kan. Maka pada saat menikah sama si B nggak boleh menceraikan kata Rasulullah sampai si B merasakan apa yang dirasakan oleh suami yang A ini. Ya kalau diceraikan tanpa merasakan, maka ini termasuk muhalil dan muhalil lahu, dilaknat dua-duanya. Laki pertama dilaknat, laki kedua dilaknat, si perempuan juga dilaknat. Semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaihi ya. Bukhari Muslim, lafaznya adanya di Muslim. Gimana Bu Juli, kita lanjut dengan diskusi ya Pak, diskusi aja ya. Baik, mohon maaf kan depan kita masuk bab kafa'ah ya, selevel ya. Semoga bermanfaat, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.